Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidi wa habibi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Selasa Musholla Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Tegal yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah, baik puji qadim ala qadim ala qadim ala udus ala udus, semuanya adalah hak Allah. Sholawat dan salam semoga tetap berlimpahkan selalu atas baginda yang mulia tercinta, panutan kita, ibutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu, secara berkesinambungan terus menerus dengan tiada bosan dan jemu mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam, juga menjalankan segala perintah beliau dan menjauhi larangannya. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini, juga keluarga kita, orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara kita, dan guru-guru kita semuanya mendapatkan syafaat guru jemaah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, malam Selasa memasuki tanggal 23 di bulan Syawal tahun 1444 Hijriah, dengan membaca umur kita dan dengan membaca salawat atas kasihnya Allah, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita, juga saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, semoga dengan barokah mujizat mulia dan kandungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kasihnya Allah, semoga kita semuanya juga keluarga kita oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, juga diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk ibadah dan untuk membela agama Allah, juga untuk menolong saudara-saudara kita yang hidupnya dalam kesusahan, yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah dan mau beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bidil baniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Ayo sedulur lanang wakon pada baik, susah karo senang ojo tinggal ibadahe. Ayo sedulur lanang wakon pada baik, susah karo senang ojo tinggal ibadahe. Kita umat Islam pada ngaji kitab Quran, sebab kitab Quran dauhe Gusti Pangeran. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar wa Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, Hasan wa Husain, Fatimah binti Rasuli. Sungguh kami ridho Allah Tuhan kami, sungguh kami ridho Islam agama kami. Nabi Muhammad Nabi dan Rasul kami, Al-Quran itulah imam kami yang mulia. Ka'bah kiblat kami dalam mengerjakan sholat. Orang-orang mukmin itulah saudara kami. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana kita semuanya sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbuna wa Rabbukum Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala mempunyai hisnun. Hisnun itu terdiri dari huruf H kecil, Shad dan Nun. Hisnun artinya benteng.
Kalau umpama benteng Allah berarti hisnullah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai hisnun atau mempunyai benteng. Apabila kita masuk ke dalam bentengnya Allah, maka kita oleh Allah akan diamankan, akan diselamatkan dari azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan hal ini adalah merupakan jaminan mutlak yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang mau masuk ke dalam bentengnya Allah. Jadi terserah kita, apakah kita pengen masuk ke dalam benteng Allah, monggo, atau sebaliknya nggak mau masuk ke dalam benteng Allah juga silakan. Namun apabila kita masuk ke dalam benteng Allah, kita mendapatkan jaminan secara mutlak dari Allah bahwa kita oleh Allah akan diamankan, akan diselamatkan dari azab Allah baik dunia maupun akhirat. Ini jaminan dari Allah. Tentu jaminan dari Allah tersebut kalau kita ambil, kita raih, tentu akan menjadi kebahagiaan buat kita. Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang mau mengambil jaminan Allah tersebut, dan alangkah bodohnya orang-orang yang tidak mau mengambil jaminan Allah tersebut. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa Allah mempunyai benteng. Apabila kita masuk ke dalam benteng Allah, maka kita oleh Allah akan diselamatkan, diamankan dari azab Allah dunia dan akhirat. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam bentengnya Allah? Tentu supaya kita bisa masuk ke dalam bentengnya Allah, tentu kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang ahli la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena bentengnya Allah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itulah bentengnya Allah. Berarti kalau kita mau masuk ke dalam benteng Allah, ya kita harus menjadi ahli la ilaha illallah. Bagaimana caranya supaya kita menjadi ahli la ilaha illallah? Ya kita harus mau belajar kepada ahli la ilaha illallah, kepada para guru mursyid yang pangkatnya waliyun min auliyaillah, yang pangkatnya kamil mukamil, yang bersih johir batinnya. Kita harus mau belajar menimba ilmu kepada ahli la ilaha illallah supaya kita menjadi ahli la ilaha illallah. Dan kita juga harus mau mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita ingin menjadi ahli la ilaha illallah, tentu yang pertama kita harus mau belajar kepada ahli la ilaha illallah, kepada orang-orang yang paham tentang kalimat la ilaha illallah dan mau mengamalkan kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama kita amalkan kalimat itu setiap kita selesai mengerjakan sholat fardu 5 waktu, jangan ditinggal, supaya kita menjadi ahli la ilaha illallah. Jangan sampai ngucapin la ilaha illallah kalau lagi tahlil doang. Itu pun tahlilnya karena dapat berkah. Kalau nggak dapat berkah nggak tahlil. Kalau nggak tahlil ya nggak ngucapin la ilaha illallah. Jangan sampai mengucapin la ilaha illallah hanya karena tahlil doang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tahlil mau tidak tetap kita amalkan itu kalimat la ilaha illallah setiap selesai sholat fardu 5 waktu, supaya kita menjadi ahli la ilaha illallah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dimaksud ahli la ilaha illallah
kalimat la ilaha illallah. Paham bukan hanya sebatas johirnya saja, akan tetapi juga mereka paham betul batinnya dari kalimat la ilaha illallah, dalamannya, maknanya dari kalimat tersebut. Bahkan mereka bisa merasakan hebatnya kalimat la ilaha illallah di dalam dirinya. Itulah ahli la ilaha illallah. Kalau kita mungkin mengucapkan la ilaha illallah baru hanya sebatas di lisan, nggak sampai ke hati, nggak sampai bisa merasakan dahsyatnya kalimat tersebut, karena kita belum menjadi belum menjadi ahli la ilaha illallah yang sesungguhnya. Kita baru belajar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi sekali lagi supaya lebih jelas bahwa Allah mempunyai benteng. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengnya Allah, maka Allah menjamin kepadanya bahwa ia oleh Allah akan diselamatkan, diamankan dari azab Allah dunia dan akhirat. Dan kalau kita ingin masuk ke dalam bentengnya Allah, maka kita harus masuk ke dalam rombongan ahli la ilaha illallah. Karena bentengnya Allah adalah kalimat la ilaha illallah, maka masuklah kita ke dalam rombongan ahli la ilaha illallah. Siapa mereka yang ahli la ilaha illallah? Sebagaimana tadi saya sampaikan, yaitu orang-orang yang paham betul tentang la ilaha illallah, zahir dan batin, dan mereka senantiasa mengamalkan kalimat itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah ahli la ilaha illallah. Apa yang saya sampaikan ini atas dasar sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu sebenarnya wahyu Allah. Hadis qudsi itu sebenarnya firman Allah, kalamullah, tapi tidak termaktub dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surah. Jadi hadis qudsi itu adalah kalamullah, wahyu Allah, firman Allah. Karena hadis qudsi itu memang redaksi kalamnya bersumber dari Allah, namun dilafalkan, diucapkan, disampaikan oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kategori lain hadis qudsi itu adalah firman Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ciri-ciri hadis qudsi itu pertama kalau Rasulullah, nanti terakhirnya kalau Allah Ta'ala. Itu ciri-ciri hadis qudsi. Nah, dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, ia telah berkata, Sayyidina Ali beliau telah berkata, kata Sayyidina Ali begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali enggak mungkin bohong. Enggak mungkin Sayyidina Ali mengada-ada, ngarang-ngarang, enggak mungkin. Karena Sayyidina Ali itu sangat patuh, sangat taat, sangat cinta kepada Rasulullah. Bahkan Sayyidina Ali rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan jiwa Rasulullah. Enggak mungkin beliau berdusta atas nama Rasulullah, enggak mungkin. Seluruh para sahabat enggak mungkin. Seluruh para sahabat orang-orang yang setia kepada Rasulullah, mereka rela mengorbankan nyawa untuk menjaga keselamatan Rasulullah dan siap berjuang bersama Rasulullah untuk menilai kalimat Allah, untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Nah, Sayyidina Ali berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Bagaimana sabda Rasulullah? Sabda Rasulullah begini, qala Allah Ta'ala, kata Rasulullah, telah berfirman Allah Ta'ala, bukan firman Allah. Bagaimana kata Allah? Kata Allah, la ilaha illallah
Jadi kata Allah dalam hadis qudsi ini begini, la ilaha illallah adalah bentengku. Ini kata Allah, bukan kata Rasulullah, bukan kata siapa-siapa, tapi kata Allah dalam hadis qudsi bahwa la ilaha illallah adalah bentengku. Allah mengatakan demikian. Kemudian kata Allah, paman mangka sing saka wong pola kang ngucapaken ya iman. Ha inna lillahi wa dahola maka manjing ya iman. Hisni ing benteng ingsun, ing benteng kami. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam hisni, berarti ia masuk ke dalam benteng itu. Nah, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak ujuk-ujuk, tanpa ada gurunya, tanpa ada yang mengajarkannya, hanya sekedar mendengar di televisi atau di radio atau dimanapun, ujuk-ujuk kita lalu kemudian mengucapkan kalimat itu sembari kita tidak paham, tidak mengerti bagaimana tata cara mengucapkan kalimat tersebut yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ujuk-ujuk, berarti kita butuh guru. Ya kalau hanya sekedar mengucapkan saja dengan lisan, nggak usah kita yang dewasa, anak kecil aja, anak TK bisa mengucapkan kalimat itu. Bisa, anak PAUD juga. Tapi nggak seperti orang yang mengucapkan kalimat tersebut memang sudah menerima ilmunya dan ilmunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dimaksud barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk ke dalam bentengku. Tentu ucapan tersebut, ucapan kalimat tersebut kita ucapkan, kita amalkan di dalam keseharian kita setelah kita diijazahi atau ditalkin oleh orang yang berkompeten di bidang ilmu tauhid, di bidang ilmu tasawuf, oleh orang yang memang orang tersebut memang levelnya, pangkatnya sudah seorang guru mursyid yang kamil mukamil, yang bersih lahir batinnya, yang pangkatnya beliau adalah wali min auliya'illahi ta'ala. Kalau sekedar ucapannya saja, preman juga bisa mengucapkan kalimat itu mah, tapi gak ada apa-apanya. Preman Bromo Corak, yang tukang gobok, tukang taruh, tukang ngorosekan tali angkot, bahkan orang akhir juga, orang Kristen juga, orang Buddha juga, orang Hindu juga, kalau hanya sekedar mengucapkan kalimat itu di lisan saja tanpa memahami isinya, bisa kalau orang Islam, bisa. Coba si Ahab suruh ucapin la ilaha, bisa dia, tapi nggak ada maknanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus menerima kalimat itu dari seorang guru mursyid yang guru mursyid tersebut silah nasabnya dalam hal kalimat thayyibah nyambung sampai kepada Rasulullah, sanadnya nyambung. Jadi jelas sanadnya dari Allah kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW, dari malaikat Jibril turun kepada Sayyidina Ali, turun kepada Zainal Abidin, Ahmad Baqir, terus sampai guru-guru mursyid kita. Jadi jelas sanadnya. Dulu waktu kita masih di SD, kita diajarkan oleh guru agama kalimat la ilaha illallah. Tapi kita nggak tahu bahwa guru agama tersebut yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada kita, apakah dia sanadnya nyambung nggak sampai ke Rasulullah? Gitu.
Kemudian dia pertama kali menerima pengajaran kalimat itu dari siapa? Oh, dari si A. Si A dari siapa? Oh, dari si B. Si B dari siapa terus? Nyambunglah sampai ke Rasulullah sanadnya. Ini penting. Penting. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud paman qalaha dakhala husni. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ia masuk ke dalam bentengku. Kemudian kata Allah, wa man dakhala husni faqad umina min adabi. Wa man lan sing sapa wong dakhala sang manjing yasiman husni ing benteng kami. Wa man dakhala pakor maka teman-teman nyata umina dan aman ya siman min adabi saking adab kami. Dan barang siapa yang sudah masuk ke dalam bentengku, yaitu kalimat la ilaha illallah, maka Allah dijamin bahwa Allah akan memberikan keamanan, keselamatan baginya dari azab Allah di dunia dan di akhirat. Orang yang meninggal dunia kemudian di hatinya terisbat, tertanam kalimat la ilaha illallah, api neraka nggak mungkin membakar tubuh itu. Bagaimana mungkin api neraka diciptakan oleh Allah mau membakar tubuh yang di dalamnya ada kalimat Allah? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Api neraka ciptaan Allah. Lah kalau di dalam hati kita ada kalimat Allah, bagaimana mungkin neraka yang diciptakan oleh Allah berani membakar tubuh yang di dalamnya ada kalimat Allah? Dan kalimat la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kalimat mahal, nggak bisa dibeli, nggak bisa ditukar dengan dunia beserta seluruh isinya. Seandainya dunia beserta seluruh isinya, dari mulai dunia ujung timur hingga dunia ujung barat, dunia ujung utara hingga dunia ujung selatan, dan seluruh apa yang ada di dalam dunia ini, semuanya umpama dijadikan mutiara atau dijadikan permata atau dijadikan emas, dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah, dunia itu tidak ada apa-apanya kecil dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah. Mantapkan tauhid kita. Maka bersyukur kita yang sudah ditalkin oleh guru-guru muslim. Amalkan itu. Sayang kalau nggak diamalkan. Kita udah dikasih senjata, udah kasih golok, tapi nggak mau ngasah, ya tumpul terus. Begitu digunakan, yang nggak mempan. Cuma memang kita harus sabar mengamalkan zikir la ilaha terus sabar. Harus kuat, harus tahan banting. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak sabar ya Anda setengah jalan gagal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Sultanul Auliya Ghausul A'zam Qutbul Alamin As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, kita kan tahu beliau itu adalah Sultanul Auliya, artinya rajanya, pemimpinnya seluruh para wali sealam jagat raya. Seluruh para wali sealam dunia dipimpin oleh beliau. Telapak kaki beliau, ya, telapak kaki Rasulullah itu diletakkan di pundak beliau, dan telapak kaki beliau diletakkan di pundaknya seluruh para wali yang ada di alam dunia. Sultanul Auliya itu masih cucunya Rasulullah. Kalau tidak salah, silsilah nasabnya yang ke-33 dari Rasulullah, masih cucunya Rasulullah. Coba lihat saja silsilah nasab Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu sampai kepada Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih cucunya Rasulullah. Nah, beliau mengatakan di dalam kitabnya, "Fal wajibu 'alal insan talabu hayatil qalbil ukhrawi
min ahli talqin fid dunya qabla mautil waqti. Itu ucapan beliau, bukan ucapan saya. Saya nggak bisa ngomong begitu. Itu ucapan beliau. Kata beliau, fal wajibu, maka bermula perkara yang wajib. Ini kata dia wajib, bukan sunnah wajib. Wajib itu berarti labudda, ilzam, tidak boleh, tidak harus, mesti dilakukan. Itu makna wajib. Resikonya kalau nggak dilakukan dosa atau disiksa. Itu makna wajib. Makanya mau tidak mau. Fal wajibu, maka bermula yang wajib ala insan, atas seluruh manusia. Seluruh manusia yang hidup dalam dunia. Apa? Talabu hayatil qalbil ukhrawi. Manusia yang hidup dalam dunia ini agar mencari sesuatu yang dapat menghidupkan hati, yang bersifat keakhiratan. Dan menurut para aulia Allah, menurut para ulama sufi, menurut orang-orang yang ma'rifat, menurut para muhakkikun, menurut para al-arifin billah, para ulama yang sudah benar-benar ma'rifat kepada Allah, bahwa sesuatu yang dapat menghidupkan hati kita tidak lain tidak bukan kecuali kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat takwa, kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini akan menghidupkan hati kita. Yuk kita berpikir, tempatnya iman di hati. Rasulullah pernah bersabda, al-iman hahuna. Beliau sampai isyarat begini, al-iman hahuna. Beliau bersabda di depan para sahabatnya, al-iman hahuna. Iman itu di sini. Hati itu kira-kira dua jari di bawah susu kiri. Al-iman hahuna, kata Rasulullah. Iman itu di sini. Iman adanya di hati, bukan di lisan, bukan di anggota badan yang lainnya. Iman adanya di hati. Nah, kalau iman adanya di hati, sementara seseorang hatinya tidak dikatakan beriman, kalau di hatinya tidak ada kalimat la ilaha illallah, enggak dikatakan beriman. Walaupun sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya rajin, ibadah hajinya tiap tahun ke Mekah mondar-mandir, tapi kalau di hatinya tidak ada kalimat la ilaha, dia bukan orang beriman. Nah, kalau dia oleh hukum dikatakan bukan sebagai orang beriman, maka seluruh amalannya menjadi sia-sia, nggak ada artinya. Kita sholat aja, kalau di dalam sholat kita nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, sholat kita nggak diterima. Makanya wajib di dalam sholat, terutama ketika tahiyat akhir, kita wajib mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Coba itu nggak diucapkan, percuma kita sholat, nggak ada artinya, cuma nonggeng doang, boro-boro dikasih pahala, diterima juga enggak, boro-boro diterima, sok juga enggak, cara pikir. Jadi kalimat ini jangan dianggap enteng. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kalimat yang dapat menghidupkan hati kita. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah atau disebut juga kalimat tauhid, atau disebut juga kalimat ikhlas, yakni kalimat yang memurnikan keesaan Allah yang Maha Esa, baik zatnya, sifatnya, afalnya. Allah Maha Esa, wahdahu la syarikalah. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Juga disebut kalimat takwa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 48, surat Al-Fatih juz 26 ayat 26, Allah mengatakan wa aljamahum kalimat takwa, dan mereka orang-orang beriman wajib memiliki kalimat takwa, wajib mengamalkan kalimat takwa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wajib mempertahankannya, jangan sampai dilepas. Kalau kalimat itu lepas dari hati kita, udah kita mati kafir. Naudzubillah min. Kalau matinya kafir, maka sia-sialah seluruh amalan kita, sia-sialah seluruh kebaikan kita, sia-sialah seluruh ibadah yang kita lakukan selama kita di dalam dunia. Para jamaah sudah masuk waktu isya, sedikit lagi. Ditolabu hayatul qalbi ukhrawi. Dan siapa kita mencari sesuatu yang dapat menghidupkan hati kita? Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita harus mencari sesuatu yang dapat menghidupkan
kehidupan hati kita, kata beliau, min ahli talqin di dunia, dari seorang ulama yang ahli talqin di dunia, yaitu para guru mursyid. Qabla qautil waqti, sebelum waktunya habis. Maksudnya ayo cepat masuk ke dalam benteng Allah, belajar kalimat itu kepada guru mursyid, amalkan kalimat itu sebelum waktunya habis, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Karena kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan kita dalam keadaan sakarat, nggak bisa mengucapkan kalimat itu, nggak bisa. Makanya dari sekarang, mumpung belum sakarat, biasakan mengucapkan kalimat itu. Mudah-mudahan di kala sakarat kita oleh Allah diberikan pertolongan untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kalau sudah mati, udah. Sehebat apapun kekayaan kita, walaupun kita bintang 4 tetap begitu matinya yang melekat di badan kita cuma kain kapan berwarna putih, udah nggak dipakai seragamnya, udah nggak berlaku seragam yang kubur, nggak berlaku. Baik para jemaah, demikian oleh karena sudah masuk waktu isya, yang jelas kita semuanya pasti akan mati. Maka kata Nabi dalam hadis dikatakan jawadu mautakum la ilaha illallah. Sebelum kalian mati, sebelum nyawa kalian sampai di tenggorokan kalian, sebelum akhirnya kalian pasti satu saat akan mengalami sakaratul maut, kalau kalian mati, maka dari sekarang bekalkan kalimat la ilaha illallah di hati kita dan ucapkan kalimat itu sebelum akhirnya kita sakaratul maut, dan bawa kalimat itu ke alam kubur, bawa kalimat itu ke alam mahsyar, bawa kalimat itu ke surga, jangan dilepas. Itulah kalimat yang sangat berharga, tidak ternilai harganya. Demikian ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah musholat iqamah rahimakumullah wa rahimakumullah. Mari kita tutup kali kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an wa hidayah aliman bi'alaqil Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa ahmamina wa ahmatina wa jaddatina wa jaddatina wa awladina wa ikhwanina wa akhwatina wa qurrabatina wa ustadina wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li jami'i wa li man ahsana ilaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati la ya'minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.